hati yang kotor, hati yang dipalingkan oleh syaitan dari fitrahnya yang lurus dan bersih. Kita akan bicara soal hati di perbincangan berikutnya ini. Hati itu tentu adalah bagian tubuh yang paling penting dan paling utama. Kenapa? Karena baik atau buruknya seluruh anggota badan itu tergantung dari baik buruknya hati, ya kan? Apa kata Rasulullah SAW? Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruhnya akan buruk. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Jadi hati ini termasuk yang salah satu utama dalam diri kita. Kenapa? Karena hati ini tempat tumbuhnya iman, tempat tumbuhnya landasan-landasan utama kebaikan, tempat tumbuhnya kemuliaan hidup seseorang. Karena ada iman di situ, tempat tumbuh kembangnya iman. Makanya kalau engkau menginginkan hatimu masih berfungsi untuk dimintai fatwa atau ditanyakan hati nuranimu itu bisa menjawab, maka usahakan agar hatimu selalu diperbaiki, perbaikan hati, perbaikan iman ya. Perbaikan hati itu sama dengan memperbaiki iman. Kenapa? Karena sesungguhnya iman itu teman-teman semua dalam hati kita, dia itu bisa usang, bisa lapuk. Sebagaimana kalau kita lihat pakaian, kita lihat barang-barang lain, dia bisa usang, bisa lapuk. Begitu pula dengan iman. Oleh karena itu, minta sama Allah untuk terus memperbaharui iman. Memperbaharui iman yang ada dalam hatimu. Ya. Maka kita lihat teman-teman semua manusia itu fitrahnya, dia baik. Hatinya itu baik. Hatinya itu condong pada kebaikan. Semua manusia. Allah menciptakan manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya lahir dalam keadaan fitrah? Kecenderungan manusia, semua manusia itu ketika lahir kecenderungannya itu untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan mudah menerima kebenaran. Kemarin Uma baru ketemu sama seorang psikolog. Uma kan nggak ngerti ya, bidang psikologi bukan bidangnya Uma. Kata beliau, Masya Allah, itu sama dengan pembelajaran kami di psikologi, bahwa ada yang namanya psikologi positif, kata beliau ya kalau nggak salah. Bahwa semua orang itu pada hakikatnya baik gitu, asalnya itu baik. Nah kalau dalam bahasa kita ini, Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah. Kecenderungan untuk mengenal Allah, mentauhidkan Allah, dan cenderung dia itu, semua manusia itu cenderung awalnya itu mudah menerima kebenaran. Coba teman-teman lihat dalam surah Ar-Rum ayat 30. Apa kata Allah SWT? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Dan tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Jadi Allah yang telah menciptakan kita dengan fitrah. Fitrah itu apa tadi? Kecenderungan untuk kita mengenal Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan kecenderungan kita untuk menerima kebenaran. Jadi manusia sudah diciptakan sesuai fitrah, mudah menerima kebenaran. Kemudian Allah lanjutkan dalam surah Ar-Rum ayat 30, tidak ada perubahan atas fitrah Allah itu, inilah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi maksudnya apa teman-teman semua? Manusia itu, Allah telah jadikan akal manusia, itu kecenderungan untuk menganggap baik suatu kebenaran. Allah menjadikan akal manusia menganggap buruk sesuatu yang batil, buruk sesuatu yang maksiat. Itu fitrahnya begitu. Allah ciptakan akal kita seperti itu. Allah menjadikan hati semua makhluk itu cenderung untuk menerima kebaikan ya. Allah menjadikan hati manusia sesuai fitrahnya itu rasa cinta pada kebenaran dan mengutamakan kebenaran. Ini hakikat fitrah yang dimaksud di ayat tadi yang tadi Uma baca dalam surah Ar-Rum ayat 30 tadi. Jadi kalau ada orang-orang yang keluar dari fitrah itu, yang keluar dari asalnya, aslinya manusia itu mudah menerima kebenaran dan Allah jadikan akal untuk bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Jadi fitrah manusia itu seharusnya seperti itu. Namun kenapa seiring berjalannya waktu, semakin bertambah usia kita, fitrah kita rusak. Karena ada sesuatu yang mempengaruhi fitrah itu, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah SAW? Semua bayi yang dilahirkan di muka bumi ini di atas fitrah, ya, cenderung pada kebaikan, cenderung taat kepada Allah. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain. Atau nanti seiring berjalannya waktu, usia kita mulai fitrah kita tidak seperti asalnya. Mulailah hati yang bersih itu, hati yang suci itu menjadi sakit, menjadi mati. Teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan hambaku semuanya dalam keadaan hanif.
Allah menciptakan hambanya semuanya dalam keadaan lurus. Semuanya cenderung dalam kebenaran. Itu asal manusia. Jadi asal manusia itu baik, teman-teman semua. Dan sungguh kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Syaitan itu sifat bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Jadi, lagi-lagi kita tahu bahwa ternyata setiap manusia di muka bumi ini mereka lahir dalam keadaan baik. Mereka cenderung pada kebaikan, mereka mudah dalam menerima kebaikan karena Allah ciptakan mereka lahir dalam keadaan fitrah, cenderung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pelaksanaan kehidupan, maka fitrah itu kemudian beralih atau hati itu kemudian berubah. Maka apa yang membuat hati itu berubah? Sampai-sampai hati yang bersih, yang suci, yang kita bisa mintai fatwa ini udah nggak bisa berfungsi lagi, nggak bisa kita tanyai lagi. Teman-teman lihat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, sekali-kali tidak demikian. Bahkan menutupi hati mereka perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan. Jadi hati itu tertutup dengan perbuatan-perbuatan dosa. Hati itu menjadi tidak suci lagi, tidak bersih lagi karena perbuatan dosa yang berulang. Baik, dalam kita memahami ayat ini ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang kemudian menafsirkan makna dari ayat Al-Mutaffifin ayat 14 tadi. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya seorang hamba jika dia berbuat dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam di permukaan hatinya. Kalau dia segera bertaubat, meninggalkan dosa tersebut, mohon ampun kepada Allah, hatinya jadi bening kembali. Hatinya jadi bersih kembali. Gelap makin hitam. Itulah makna dari penutup hati. Hatinya telah tertutup. Hatinya sakit, bahkan hatinya mati. Itu yang kemudian Allah katakan Quran dalam surah Al-Furqan ayat 14. Apa tadi kata Allah? Kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksib. Katakan bahkan menutupi hati mereka dengan perbuatan dosa yang selalu mereka lakukan. Kita bisa tanya apa tidak berfungsi terlalu detik hingga hati kita menjadi buta. Harusnya hati ini bercahaya. Hati ini harusnya yang harusnya hati itu terang benderang, yang harusnya hati itu mudah dalam menerima kebenaran, yang harusnya hati itu bisa membedakan mana yang benar yang salah. Karena perbuatan dosa terus-menerus, hawa nafsu yang kita perturutkan ini akhirnya membuat kita terhalang dari menerima kebenaran. Sehingga hati kita ini memandang sesuatu yang bertentangan dengan hakikatnya, gitu ya. Sehingga hati kita ini akan menganggap kebenaran itu adalah kebatilan, kebatilan adalah kebenaran. Nah tuh, bisa begitu tuh teman-teman semua. Coba teman-teman, kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari ya, pelaksanaannya gimana sih? Coba deh kalau teman-teman ingat-ingat. Suara rumah jelas ya teman-teman semua ya? Kalau jelas jempolnya boleh begini. Oke, jelas. Gambarnya jelas juga ya. Oke, contoh sederhana. Coba teman-teman ingat dalam kehidupan teman-teman. Waktu teman-teman pertama kali buat dosa, coba. Dosa apapun itu bentuknya. Apa yang teman-teman rasakan? Takut, gelisah, nggak mau orang lain tahu, ya nggak? Goncang hatinya, nangis sama Allah, malu sama Allah, ya kan? Pertama kali teman-teman buat dosa, itu kan teman-teman rasakan takut luar biasa. Karena sejatinya dosa itu menggelisahkan jiwa. Dan kita nggak mau orang lain tahu itu dosa. Tapi coba deh, kalau dosa itu teman-teman lakukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berulang-ulang kali. Udah nggak ada rasa takut lagi kan? Udah nggak goncang lagi kan hatinya? Kenapa? Karena udah terbiasa. Kenapa? Karena titik hitanya sudah semakin banyak sehingga hatinya tertutup. Itulah yang dimaksud tadi dalam surah Al-Mutaffifin yang kita baca ayat ke-14. Ya. Awal engkau buat dosa, engkau ketakutan luar biasa. Tapi lama-lama engkau berbuat dosa, itu menjadi sesuatu yang kau anggap biasa. Inilah yang kemudian hatimu sudah nggak berfungsi lagi, teman-teman semua. Hati yang harusnya kita bisa tanya, kita bisa minta fatwanya, nggak berfungsi lagi. Hati kita malah akhirnya, tadi mau katakan, menganggap kebenaran adalah kebatilan, kebatilan adalah kebenaran. Jadi terbolak-balik. Begitulah ini terjadi karena apa? Karena keburukan-keburukan yang selalu dibisikkan syaitan dalam hati manusia dengan cara memperturutkan hawa nafsu kita.
Kita kan punya hawa nafsu ya teman-teman semua. Dan hawa nafsu yang diturutkan itulah yang membuat kita menjadi liar, menjadi tak terarah. Dan membuat hati kita yang harusnya bersih itu menjadi kotor. Teman-teman ketahuilah, nasihat buat di rumah sendiri, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka setiap maksiat yang dilakukannya membawa kegelapan dalam hatinya. Setiap maksiat yang dilakukan akan padam cahaya Islam dalam hatinya. Itu yang terjadi pada diri kita, pada diri umat juga ketika kita berbuat dosa. Maka ini menjadi tujuan utama dari para syaitan untuk menutupi hati manusia. Ketika hati manusia sudah tertutup, maka akan mudah kita untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kenapa? Hati manusia sudah mati, sudah tertutup, dan sudah berpaling dari fitrahnya yang lurus. Yang asalnya baik, yang asalnya bercahaya, yang asalnya mudah dalam menerima kebenaran, dia sudah berpaling dari fitrahnya. Maka ulama mengatakan apa? Hati yang hidup, hati yang sehat. Jika ditampakkan keburukan-keburukan, jika ditampakkan dosa dan maksiat, dia akan membenci dengan sendirinya. Hati yang hidup, hati yang sehat, ketika ditampakkan di hadapannya keburukan-keburukan, dia nggak akan menoleh. Dia akan menjauh otomatis dengan sendirinya. Berbeda dengan hati yang mati. Hati yang mati ini udah nggak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bagaimana seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, binasalah orang yang tidak punya hati untuk mengenal kebaikan dan mengingkari keburukan. Hatimu itu sudah Allah ciptakan sesuai dengan fitrah dirimu, sesuai dengan fitrah. Namun hatimu udah nggak berfungsi lagi. Jadi hati yang kotor, hati yang dipalingkan oleh syaitan dari fitrahnya yang lurus dan bersih. Fitrah kita lurus dan bersih. Sehingga menjadikan kita berpaling dari petunjuk Allah SWT dan menjadikan kita sulit menerima keindahan Islam, sulit menerima kebenaran. Ini ciri hati yang tersesat dari jalan Allah. Allah SWT berfirman, teman-teman lihat dalam surah Al-An'am ayat 125. Al-An'am ayat 125. Apa kata Allah SWT? Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan petunjuk kepadanya, niscaya Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam atau menerima kebaikan. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, Allah akan menjadikan dadanya sesak, dadanya sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Kita kalau buat dosa, sebenarnya dada kita sempit, teman-teman semua. Kita ngerasa sesak sebenarnya. Tapi karena dosa itu berulang-ulang, jadi kita ngerasa biasa. Ya kan? Jadi kata Allah apa? Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, Allah akan jadikan dadanya sesak dan sempit dengan perbuatan dosa berulang yang dia lakukan. Begitulah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang ingkar daripada Allah SWT. Ya, jadi teman-teman semua, tentu setelah kita tahu bahwa hati kita ini punya peranan penting dalam setiap kegiatan dalam kehidupan kita karena bisa dimintai fatwanya atau dimintai jawabannya. Namun ternyata kita juga sudah tahu kita ini sebenarnya baik loh, namun dalam perjalanan kehidupan kemudian hati kita kadang-kadang nggak berfungsi. Sekarang pertanyaannya gimana? Membuat hati kita itu kembali lagi kepada asalnya. Bagaimana caranya agar kita kembali sesuai dengan fitrah kita? Ada beberapa cara teman-teman semua. Beberapa di antaranya adalah dalam surah Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd ayat ke-28. Kalau engkau ingin mengembalikan dirimu lagi kepada jalan agama Allah, kalau engkau ingin mengembalikan hatimu berfungsi kembali, hidup kembali, bersih kembali, sehingga engkau bisa bertanya kepadanya kalau terjadi sesuatu apa-apa dalam kehidupanmu, maka caranya salah satunya adalah memperbanyak berzikir sesuai dengan surah Ar-Ra'd atau Ar-Ra'd, surah ke-13, ayat ke-28 di dalam Al-Quran. Apa kata Allah SWT? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan berzikir dengan mengingat Allah. Zikir teman-teman bisa pakai zikir tasbih teman-teman atau teman-teman bisa pakai zikir yang dipencet-pencet itu sekarang udah ada yang modern. Atau kalau nggak pakai itu, teman-teman biasakan untuk lisan ini jangan bengong, tapi biasakan lisan ini untuk berzikir. Jadi sibukkan zikir kita, lisan kita ini dengan berzikir. Itu menjadi salah satu obat yang mudah. Zikir itu kan mudah, tapi banyak orang nggak melakukannya.
menjadi salah satu obat yang mudah untuk mengembalikan kilau hatimu lagi yang sudah gelap itu, yang sudah tertutup itu. Kenapa? Karena dengan berzikir kepada Allah, semua kegundahan hati, kegalauan hati itu akan hilang. Akan berganti dengan kegembiraan, akan berganti dengan kebahagiaan, berganti dengan kesenangan. Ya, nggak ada satupun yang lebih kuat dalam mendatangkan ketentraman dalam hati manusia, teman-teman semua, melebihi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu apa sih? Zikir itu mengingat Allah. Caranya apa? Bisa dengan lisan, bisa dengan baca Quran, bisa dengan sholat. Itu semua adalah cara-cara zikir, cara-cara untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada asalnya hati manusia ini lebih dulu kita mengenal dan menerima kebenaran. Lebih dulu kita menerima kebaikan. Keburukan itu pendatang baru yang menyusup pada hati manusia. Jadi yang awal itu adalah menerima kebenaran. Pendatang baru itu adalah keburukan-keburukan yang menyusup ke dalam hati manusia. Ya, jadi ingat apa kata Rasulullah, kebaikan adalah sesuatu yang menjadikan jiwa manusia tenang dan hatinya menjadi tentram, dan keburukan adalah atau dosa adalah segala sesuatu yang menyusahkan jiwa.